Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Ini saya bacakan ya Pak ya. Jadi yang pertama ada dari Duriyah Zain dari Universitas Erlangga mengenai nonlinear metamaterial hologram menggunakan partikel foton. Seperti yang kita tahu, partikel foton memiliki massa yang sangat ringan, bahkan yang paling ringan dari semua partikel lain. Tetapi kita mengalami cahaya umumnya sebagai gelombang energi. Cahaya matahari misalnya kita terima sebagai suatu sumber energi. Dari persamaan Einstein, E sama dengan mc kuadrat, kita tahu bahwa massa dan energi berbanding lurus, ekuivalen. Jadi apakah secara fisikal dapat memungkinkan untuk mengubah massa tubuh kita menjadi energi besar partikel-partikel foton seperti itu, Pak? Ya, apa mungkin massa tubuh kita ini kita berubah jadi foton? Nah ini ya pertanyaan menarik walaupun di luar konteks di metamaterial ini. Di tahun saya lupa tahun 2012 atau 2013 yang mungkin kita tahu salah satu sempat kontroversi ya, bukan kontroversi, istilahnya kontroversi itu salah satu grup peneraih Nobel Prize ya saat itu dari grup yang mengatakan Higgs particle. Mungkin kalau misalnya coba bisa nanti kalau misalnya ada HP-nya bisa dicek. Nah, Higgs particle, HIGGS particle atau Higgs boson particle kadang diplesetin dengan nama istilahnya God particle ya. Jadi itu partikel Tuhan gitu. Jadi itu cukup heboh ya di tahun 2000, saya lupa 2012 atau 2013. Jadi itu penemuan peraih Nobel Prize yang cukup menghebohkan menurut saya, bukan kontroversi, menghebohkan. Jadi ada yang berpendapat bahwa itu menceritakan bagaimana kejadiannya alam semesta ini. Nah, di dalam konsepnya Higgs particle itu, dia menjelaskan tentang fisika partikel. Jadi kalau kita tahu kan atom itu terdiri dari inti atom dan elektron ya. Elektron dia di luar ya, di lapisan-lapisannya itu. Nah, si elektron itu dia bisa mutar di atom kita itu. Kenapa? Karena ada inti atom. Jadi kalau kita belajar tentang kuantum fisik ya, jadi elektron itu mutar, dia mutar dengan inti atom itu bisa mutar. Kenapa? Karena adanya si inti atom ini. Kalau nggak ada inti atom ini, si elektron ini akan bisa lepas, bergerak bebas gitu. Nah, Higgs particle, Higgs boson itu menjelaskan bagaimana menjelaskan kenapa inti atom ini bisa terjadi. Kalau kita tahu kan di dalam elektrostatik ya, kalau misalnya ada muatan positif dengan muatan positif itu kan tolak menolak ya. Nah, di inti atom itu kan terdiri antara neutron dan proton. Kenapa sih proton itu, kan dia di inti atom itu berdiri berapa proton? Kenapa sih proton itu masih bisa terikat dalam satu inti atom itu? Nah, yang pasti kan elektron kenapa biasanya tetap di dalam atom itu, kenapa? Karena ada gaya dari si proton tersebut, jadi dia tertal. Nah, si Higgs kelompok itu si Higgs boson ya, konsep Higgs boson itu mereka berhasil menemukan di dalam inti partikel inti atom itu berhasil menemukan namanya Higgs field atau medan Higgs. Nah, medan Higgs inilah atau Higgs field-nya ini yang membuat inti atom itu ada karena ada Higgs field ini. Jadi si Higgs field-nya seperti mengikat proton antara proton dan neutron yang di inti atom ini. Nah, sebetulnya ini masih hipotesa saya ya, tapi saya tertarik ya. Jadi di dalam ya pada saat peraih Nobel Prize itu menjelaskan terjadinya fenomena kejadian alam ini, pertanyaan liar muncul. Apa yang terjadi kalau tidak ada Higgs field tersebut? Kalau tidak ada terjadi Higgs field tersebut, inti atom itu kan terdiri dari proton, itu akan tolak menolak, akan lepas. Inti atom itu tidak akan ada. Nah, selanjutnya ketika inti atomnya lepas atau dia tidak ada inti atom lah, karena proton kan dia lepas bertolak belakang. Nah, yang mengakibatkan elektron di sekelilingin dari inti atom itu kan lepas juga kan, akan bergerak bebas. Nah, ketika si elektron bergerak bebas, maka atom itu tidak bisa membentuk namanya molekul.
molekul dan selanjutnya jaringan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat konsepnya tersebut, ketika atom sudah tidak stabil, sudah bergerak bebas secara kecepatan cahaya, ya bisa jadi itu materi itu berubah menjadi elektron semua gitu. Jadi masa seperti. Tapi ini masih apa ya? Kalau saya sih mikirnya itu seperti membuat hipotesa gara-gara muncul dari Nobel Prize tersebut. Jadi itulah ada sedikit korelasi mungkin dengan pertanyaan tersebut. Jadi apakah memungkinkan nggak ketika kita punya massa itu menjadi seperti foton? Ya sebenarnya prinsipnya kan kita ini kan terdiri dari atom-atom. Atom-atom terdiri dari apa? Elektron dan inti atom. Ketika kita membuat molekul atom kita ini tidak stabil, sehingga tidak menghasilkan molekul, ya akhirnya kita bisa nggak ada lagi materi kita dalam bentuk elektron bebas seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Hadi. Ini ada pertanyaan lagi dari Ayudia dari Universitas Gadjah Mada. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana implementasi metamaterial pada industri belakangan ini? Kemudian prospek riset metamaterial di Indonesia seperti apa gitu Pak? Ini Pak Ayudia ini rekan saya waktu satu di Korea ya. Kalau dibilang skala industri memang sekarang ini ya, kalau saya pertama kali tiba di Indonesia itu mencoba searching ya di Google gitu, karena selama ini kan saya belajar itu hanya konsep dasar teoretikalnya saja ya, tapi aplikasinya belum tahu industri itu butuh seberapa. Nah, sesuai dengan saya tampilkan di slide tadi ya, ternyata banyak beberapa aplikasi membutuhkan device yang untuk bagian kecilnya itu untuk metamaterial ya. Jadi salah satunya tadi yang realnya itu terkait di komunikasi, ada banyak intelligent reflecting surface. Saya juga baru belajar juga dengan teman-teman saya di bagian konsentrasi komunikasi ya, di elektrokomunikasi, telekomunikasi. Jadi ternyata menjelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan sinyal HP itu dapat sinyal itu. Salah satu yang komponen terbesar itu di IRS itu atau Intelligent Reflective Surface. Nah, si metamaterial ini bisa mengatur pantulan beam. Jadi misalnya kan antena ini kita pancarkan. Sedangkan HP kita ini kan sebagai receiver-nya kan. Nah, bagaimana kita bisa dapat sinyal itu? Sedangkan lokasinya berbeda-beda. Nah, IRS-nya ini atau Intelligent Reflecting Surface ini membantu ketika si antena ini mentransmit informasi. Nah, IRS ini akan memberikan beam-nya itu merata di segala sudut. Jadi si metamaterial ini bagaimana caranya kita mengatur pantulannya itu. Itu salah satu yang bisa kita lihat yang dibutuhkan di bidang industri komunikasi. Nah, selanjutnya lagi heboh dengan COVID sekarang ini, sebenarnya saya mencoba melirik ya tentang biosensor ya. Yang ini di slide terakhir itu saya sudah mencoba di komposisi di bahan aditif. Dengan menggunakan microwave metamaterial sebenarnya bisa membuat kemampuan deteksinya bisa untuk mendeteksi objek terkecil, tapi dia juga proses pabrikasinya tidak terlalu mahal. Nah, ini sekarang yang lagi saya coba di lab saya, bagaimana memanfaatkan microwave metamaterial untuk kemampuan deteksi itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana industri yang kalau tidak salah di Indonesia Pak Muzakir ya. Ya. Saya sampai detik ini ya masih belum prospek riset ya, di Indonesia ini ya. Untuk skala industri itu saya jujur aja masih belum menemukan ya matchingnya cocok dengan industri di sini ya, tapi saya masih mimpi saya salah satunya bagaimana bisa mengembangkan metamaterial ini dihilirisasikan ke industri juga. Jadi insya Allah ya walaupun saat ini masih belum ketemu ya, saya masih mencoba optimis untuk mencari partner industri yang bisa menghilirisasi dari penemuan-penemuan yang berada di skala lab itu sendiri. Mungkin itu Pak Muzakir. Baik Pak, terima kasih. Ada satu lagi ini, yang tadi Pak Hadi jelaskan sekaligus menjawab pertanyaan dari Asnawi Unesa ya, di mana pertanyaannya itu implementasi di industri telekomunikasi berarti tadi dipakai sebagai IRS ya Pak ya, Pak Hadi. Intelijen. Sebenarnya ada lagi namanya quantum
komunikasi. Saya sudah diberikan oleh teman saya tentang, saya lupa, kuantum komunikasi atau apa itu, saya lupa. Saya ada beberapa paper dikasih teman saya dari telekomunikasi, cuma saya belum baca yang kuantum. Baru saya baca tentang intelligent reflecting surface. Itu yang saya jadi tertarik, jadi mau membuat proposal itu di tahun ini untuk mencari dana penelitian untuk fokus di dalam riset tersebut. Mungkin nanti bisa kolaborasi dengan Pak Asnawi dari UNESA itu ya Pak ya. Bisa nanti langsung menghubungi. Ya, bisa. Terus ada lagi pertanyaan dari Abi dari Universitas de Barcelona, Departemen Psikologi Nanomedicine. Jadi metamaterial erat kaitannya dengan indeks bias, sedangkan indeks bias erat kaitannya dengan cepat rambat cahaya. Sehingga terbentuk ilusi mata, salah satu contohnya yaitu invisible cloak tadi ya Pak ya. Yeah. Terus tentang dunia nano, bicara tentang dunia nano, seringkali sifat-sifat bahan yang sudah berukuran nano itu beda dengan sifat aslinya gitu Pak. Nah itu bisa diterapkan pada nanoscale nggak metamaterial itu Pak? Sehingga aplikasinya bisa dipakai di bidang nanomedicine atau bidang nano lainnya gitu Pak. Ya. Nah, sesuai tadi di slide di awal ya, ada salah satu mengatakan kuantum metamaterial. Itu memang sudah melirik ke skala unit cell itu sampai ukuran nano. Jadi mungkin udah sampai ke skala untuk kalau saya terprediksi kan bisa untuk sampai mengkuantifikasikan tentang kayak DNA dan sebagainya, kan DNA ukuran sampai ukuran kecil ya. Cuma memang kalau dibilang memungkinkan ya memungkinkan ya, saya bilang. Cuma yang menjadi problemnya kembali lagi di slide yang di awal itu ada 3 isu ya. Desain, fabrikasi, sama aplikasi. Nah, mungkin secara desain simulasi kita melihat memungkinkan untuk suatu aplikasi tertentu, tapi yang jadi problem itu fabrikasi. Ya, sampai sekarang ini memang fabrikasi ini menjadi salah satu isu juga. Ada beberapa orang yang sudah fokus ya bagaimana untuk menghasilkan metamaterial untuk skala yang mass production ya. Jadi mungkin kita bisa membuat sampel metamaterial, tapi itu baru skala lab. Tapi bagaimana untuk mass production? Berarti kan kita harus melirik konsep fabrikasi yang lainnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah memungkinkan untuk diimplementasikan ke bioscale sampai nano, ya sangat memungkinkan. Bahkan saya masih optimis mungkin ke depannya itu juga dengan menggunakan konsep metamaterial itu kita bisa melakukan kuantifikasi DNA. Salah satu ada paper yang saya baca, dia di tahap terahertz metamaterial, dia menggunakan nanoslip split, dia bisa sayang sekali saya lupa di mana jurnalnya, makanya tidak saya masuk ke dalam slide ini karena beberapa dulu itu waktu saya S3 ada beberapa jurnal sudah saya baca tapi menghilang, saya nggak ketemu lagi. Dia itu menggunakan prinsip nanosplit, jadi suatu DNA-nya dilewatin, jadi dia bisa membuat urutan dari DNA tersebut dengan menggunakan terahertz metamaterial gitu. Begitu Pak Muzakir. Oh, baik Pak, terima kasih. Mungkin satu penanya lagi ya Pak ya. Ini untuk penanya live silakan raise hand untuk peserta yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, tidak apa-apa ya, saya tidak video saya offline ya, Pak narasumber, nggak apa-apa ya, mohon. Ya, terima kasih Pak moderator. Saya tertarik, saya ini orang biologi ya. Ya, jadi mungkin saya agak berat juga memahami ini ya tadi jurnal-jurnalnya ya, karena saya sih melihatnya agak mungkin lebih ilmunya itu lebih ke fisika ya barangkali ya Pak Hadi ya. Tapi saya pikir ini implikasinya, aplikasi dari ilmu ini bisa ke semua bidang ilmu. Tadi kan ada juga yang disinggung-singgung biologi ya, ke biologinya. Dan saya jadi penasaran, ada sebenarnya pertanyaan saya di chat tadi. Apakah teknologi seperti deteksi COVID pakai genos itu menggunakan teknologi ini ya metamaterial. Kemudian jadi saya berpikirnya itu tadi kan Pak Hadi sempat singgung soal biosensor gitu kan ya. Biosensor ini menarik menurut saya dan saya sih sebenarnya nggak tahu mau bertanya apa ini, mungkin karena saking banyaknya kayaknya saya harus perlu mendalami juga ini. Tapi sayang sekali bukan juga bidang ilmu saya ya, cuman karena saya dosen biologi jadi menarik juga untuk diceritakan ke mahasiswa tentang teknologi metamaterial ini. Jadi mungkin itu saja barangkali Pak Hadi, saya cuma mau nanya kira-kira untuk ilmu metamaterial ini dengan ilmu-ilmu biologi yang update sekarang itu, yang terkini sekarang itu
apa gitu contoh-contohnya lagi yang lebih yang sudah banyak dikembangkan sekarang dan menjadi tantangan juga untuk ke depan, Pak Hadi. Terima kasih. Ya. Oke. Langsung Pak Muzakir ya. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Irma. Ini ya pertanyaannya menurut saya bagus juga terkait ini lebih kepada hilirisasi metamaterial. Memang dulu itu saya masih belum bingung karena saya banyak itu basic study ya. Jadi kalau istilahnya kalau dalam istilah kita kan TKT, tingkat kesehatan teknologi, saya tuh banyak yang mainnya itu di TKT 1-3 gitu. Nah, sekarang mencoba bagaimana untuk mengimplementasikan ke aplikasi. Nah, saya belum tahu Genos. Kebetulan sebetulnya ada salah satu kolega saya di kampus di TERA itu yang sebetulnya membantu Pak Kuat ya, kalau pas salah dosen UGM Prof Kuat ya, kalau salah saya lupa namanya. Itu beliau membantu grupnya UGM untuk mengembangkan Genos. Hanya saja memang kemarin itu belum sempat saya diskusi konsepnya Genos itu seperti apa. Jadi saya masih belum tahu apakah mereka cara deteksi seperti apa. Cuma yang saya pahami secara general, Genos itu dia ketika kita menghembuskan ada suatu udara yang di dalam kantong itu dideteksi komposisinya seperti apa. Nah, itu dengan menggunakan AI, artificial intelligence, nanti akan bisa melihat bagaimana probabilitas yang mendeteksi yang terkena atau yang tidak terkena. Nah, apakah di dalam deteksinya prosesnya seperti apa, saya masih belum tahu ya, karena mereka banyak yang menggunakan mungkin gas sensor dan sebagainya. Saya jadi belum bisa memastikan jawaban itu karena prinsipnya Genos saya masih belum tahu. Nah, bagaimana perkembangan untuk di biosensor saat ini? Sejujur aja, Bu, dulu itu di tahun 2000 saya buat ada riset saya tentang biosensor itu terakhir di tahun lalu itu. Jadi 2 tahun yang lalu itu sebetulnya motivasinya itu pingin mendeteksi sampai ukuran virus ya, sampai ukuran virus atau ya virus untuk deteksi virus. Jadi bagaimana memanfaatkan microwave metamaterial itu untuk bisa virus kita deteksikan. Yang saya sampaikan tadi ya, jadi sebenarnya untuk mendeteksi untuk bio itu bahkan sampai urutan DNA itu sudah ada publikasinya. Itu sudah sebelum pandemi ini terjadi ya, waktu itu saya masih S3 di tahun 2013 atau 2012, saya lupa, saya membaca jurnalnya. Jadi dia menggunakan terahertz metamaterial, hanya menggunakan nanosplit gitu, dia melewatin suatu sampel DNA-nya dilewatin ke nanoslit, baru dia menggunakan gelombang terahertz, dia deteksi sampai dia bisa menghitung urutan dari DNA yang kita masukkan situ. Itu sudah ada sebelumnya itu. Artinya kalau kita bicara virus kan itu kan komponennya kan RNA dan DNA, itu yang artinya sebenarnya di skala terahertz itu memungkinkan. Nah, akan tetapi kenapa saya menggunakan microwave? Kembali lagi, saya mencoba mencari isu bagaimana kita menghasilkan low cost fabrikasi. Kenapa menggunakan terahertz? Kalau kita menggunakan litografi dan sebagainya, ya kembali lagi mungkin cost-nya lebih mahal. Nah, saya sekarang mencoba fokus ke skala microwave. Jadi bagaimana menggunakan gelombang rendah atau frekuensi rendah itu bisa mendeteksi sampai ukuran ya sekecil-kecil mungkin gitu. Jadi saya diskusi ke teman salah satu dosen biologi di kampus saya, jadi mencoba menggunakan sampel virus. Cuma kami nggak berani gitu. Setelah dijelasin teman dia biologi itu khawatir kita ya kembali lagi kalau kita bermain virus itu kan takutnya kebocoran, yang apalagi kita tahu COVID ini sampai ada isu mengatakan kebocoran dari lab dan sebagainya. Jadi sangat khawatir, perlu level labnya itu yang sampai safety-nya cukup tinggi ya kan. Jadi akhirnya oke lah, saya bilang sama teman biologi saya, dosen biologi yang ada di sini, oke, kita udahlah yang aman aja lah. Akhirnya mencoba bakteri gitu. Akan tetapi kemarin itu ketika mencoba bakteri itu kita belum sempat realisasikan ya, karena kebetulan rekan saya ini ternyata tubel tugas belajar, jadi sempat tubel, beliau sibuk dengan tubelnya. Saya akhirnya menginstruksikan kepada mahasiswa saya, ya udahlah kalau gitu kita gunakan bahan bioadiktif dulu aja. Jadi kita, nah di sini yang di slide ini yang di tampilan ini yang kita gunakan sementara ini untuk bahan mendeteksi bioadiktif. Tapi goal kita sebetulnya yang diharapkan untuk microwave metamaterial ini kita ingin mencoba bisa mendeteksi sampai ya ukuran objek itu sampai ukuran nanoscale gitu.
Hanya saja untuk kasus yang ini aja kita masih merasa perlu pengembangan lebih lanjut karena pertama problem kita adalah ketika menggunakan manual. Jadi si mahasiswa saya mencoba membuat metamaterial itu menggunakan kuas gitu kan. Problemnya kadang-kala konduktivitasnya itu kadang tidak uniform gitu. Jadi itu akan mempengaruhi terhadap performance kita. Tapi ya ini masih tahap awal ya, bagi saya ini adalah tahap awal. Bagi awal hasil yang awal ini cukup memuaskan menurut saya untuk tahap awal ini. Kedepannya kita lagi mencoba mengembangkan kemampuan dari sampel-sampel kita seperti itu. Begitu Pak Muzakir. Makasih Pak Hadi. Ya, sama-sama, kayaknya butuh webinar yang lebih khusus kalau ke biologi ya ini ya kayaknya. Ya. Karena ini sebetulnya masih jepang. Ya. Nanti Unhas mengundang deh Pak Hadi. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi memang karena ini masih kan teori dan aplikasinya, jadi saya memberikan pengantar itu masih untuk aplikasi general ya. Jadi ada ya. Jadi kalau misalnya untuk bahas tentang biosensor mungkin bisa topik khusus ya kita bahas untuk biosensor. Nanti akan saya tampilkan beberapa paper-paper selain di grup kami bagaimana perkembangan untuk biosensornya gitu. Tapi karena ini ilmu terkini ya, ilmu update, jadi baru gitu kan. Jadi bisa inilah menantang banyak tantangan. Ilmunya Pak Hadi ini ilmu yang perlu dikaji lebih lanjut. Iya. Ya, terima kasih. Menarik sekali ilmunya Pak Hadi. Ya, terima kasih Pak Hadi. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih banyak pada Pak Hadi atas ilmunya. Ya, jadi banyak yang tercerahkan ya, baru tahu juga tentang metamaterial ini ya Pak.